Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ibu Natasha Yunita Sugiastuti. Perkenalkan, nama saya Ilham Rabbani Al-Ghifari dan ada dua rekan teman saya atas nama Agung Wijaya dan Al-Qaeda Putra Nusantara. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kita mengenai analisis kasus dispensasi perkawinan ditinjau dari putusan Mahkamah Agung nomor 259 garis miring PDT titik P garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama titik Ngawi. Next slide. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya, maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, Pengadilan Agama Ngawi secara terbuka telah memutus perkara permohonan dispensasi pernikahan nomor 259 garis miring PDT.P garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama Ngawi yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 bahwa anak mereka sebagai anak satu dengan calon istrinya telah menikah secara agama. Seperti yang diketahui bahwa anak pemohon 1 dan pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan dengan calon istri anaknya kurang lebih selama 1 tahun dan calon istri telah hamil 5 bulan. Perkawinan anak dianutnya yaitu agama Islam serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Namun pencatatan perkawinan tersebut ditolak oleh KUA atau Kantor Urusan Agama untuk menjamin hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari akibat perkawinan yang sah, maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu, pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan atau akta autentik menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon dan calon istri anak pemohon di Pengadilan Agama Ngawi. Rumusan masalah: bagaimanakah akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Ngawi nomor 259 garis miring PDT titik P garis miring 2020 garis miring PA titik Ngawi terhadap perkawinan di bawah umur. Next slide. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan. Pada tahun 2020 di Ngawi telah berlangsung pernikahan antara anak pemohon yaitu anak satu dengan seorang perempuan bernama calon istri. Dengan wali nikah Jakun bin Damin disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2.
Lebih jelasnya lagi, calon istri adalah seorang perempuan yang sudah tidak bersama anak satu sejak kurang lebih 12 bulan dengan akad nikah yang diberlakukan secara agama, tapi menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undang telah berlaku, mereka telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon itu mencapai 19 tahun dan tidak di hadapan KUA kecamatan yang berwenang, sehingga tidak dapat dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Nah, dari perkawinan tersebut, calon istri telah mengandung selama 5 bulan. Para pemohon yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia dari calon istri dan anak satu tadi mengajukan permohonan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Ngawi nomor 259 garis miring PDTP garis miring 2020 garis miring PANJW, yang pada intinya pertama bahwa pemohon mengajukan permohonan agar anak para pemohon yang masih di bawah umur mendapatkan ketetapan dengan kepentingan hukum anak. Yang kedua, bahwa hak konstitusi para pemohon telah dicederai oleh kantor usaha agama atau KUA Kabupaten Ngawi karena anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan anak pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk pada norma hukum yang termaktub dalam pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkawinan anak pemohon yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah, tetapi terhalang oleh kantor urusan agama atau KUA. Akibatnya, perkawinan menjadi tidak sah dan berdampak terhadap status hukum anak di dalam kandungan dari perkawinan anak satu dan calon istri tadi, menjadi anak di luar nikah. Yang ketiga adalah bahwa pernikahan tersebut harus segera dilakukan karena para pemohon khawatir anak dalam kandungan calon istri akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut ketentuan hukum Islam tadi. Dan bahwa berdasarkan fakta hukum menurut putusan Pengadilan Ngawi nomor 259 PDTP 2020 PA Ngawi, hakim menimbang bahwa yang pertama, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama tadi yang saya jelaskan, dan kedua, para pemohon bermaksud menikahi kedua anaknya yang bernama anak satu dan calon istri telah ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Ngawi Kabupaten karena usia anak pemohon masih di bawah umur sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan pada ayat 2-nya diatur jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1, para pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Yang kedua, terhadap isi dari penimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga tadi, anak para pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun dan calon istri sudah hamil 5 bulan. Anak pemohon dan calon istri tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak dilarang atau tidak memiliki halangan untuk menikah. Keduanya berstatus perjaka dan perawan. Yang ketiga, berdasarkan fakta hukum yang pertama, dalam rangka mencegah atau menolak kerusakan serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada diri calon istri, anak para pemohon yang bernama calon istri dan anak yang dilahirkan ke depannya, dikarenakan sudah terjalin hubungan yang demikian jauh antara anak para pemohon, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tadi secara hukum yang sah, maka hak yuridis anak para pemohon bisa terpenuhi. Oleh karenanya untuk mencapai nilai kemaslahatan tadi, dari pernikahan dengan terpenuhinya batas umur yang ideal, pernikahan untuk sementara ditanggung demi mencegah timbulnya mafsadat atau kerusakan. Dan pertimbangan yang terakhir bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah terbukti dan patut untuk dibunuh. Next slide.
Baik, analisis yang dan selanjutnya diskusi. akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Wijaya. Analisis dan diskusi. Sebelumnya, pemohon 1 dan pemohon 2 telah mengajukan permohonan pernikahan anak yang diajukan kepada KUA Kabupaten Ngawi. Namun ditolak dengan alasan pernikahan mereka di bawah umur sebagai tanda bukti telah melakukan pernikahan. Ditolaknya pernikahan tersebut dikarenakan anak para pemohon bernama anak 1 dan calon istri adalah perkawinan yang tidak dapat dicatatkan, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Dalam salah satu doktrin, Sultan berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Pernikahan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa pernikahan itu adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Menurut hukum Islam sendiri, perkawinan adalah ibadah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dalam putusan telah diterangkan bahwa perkawinan keduanya sudah memenuhi syarat-syarat material, baik umum maupun khusus, serta syarat formil, kecuali salah satu syarat. Dalam faktanya, salah satu syarat material umum ada yang tidak terpenuhi, yaitu harus mencapai batas umur maksimal minimum tertentu sesuai ketentuan pasal 29 KUH diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yang mengatur bahwa usia perkawinan yang sah adalah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Dalam kasus, terbukti bahwa usia anak 1 dan calon istri masih di bawah umur dan tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak 1 berusia 16 tahun 7 bulan dan calon istri berusia 16 tahun 3 bulan. Berdasarkan pertimbangan hakim, secara hukum bahwa hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Dan juga istri anak para pemohon yang bernama calon istri sudah hamil 5 bulan. Jika keduanya tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan bahwa hubungan mereka akan membawakan mafsadat. Mafsadat adalah kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang atau kelompok karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Maka dari itu, hakim mempertimbangkan bahwa menolak mafsadat harus diutamakan daripada menarik kemudaratan. Dalam hal ini, kami juga setuju bahwa pertimbangan hakim kendati putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perlu juga diberikan dispensasi terhadap para pemohon karena satu, mengikat hubungan antara anak 1 dan calon istri yang bukan mahram menjadi halal. Yang kedua, perkawinan tersebut juga dilakukan untuk melindungi hak-hak yuridis anak 1, calon istri, dan anak yang akan dilahirkan adanya ikatan yang sah secara hukum. Yang ketiga, dispensasi juga diberikan karena sudah ada konsensualitas antara dua belah pihak, antara anak 1 dengan calon istri, mengafirmasi bahwa keduanya sama-sama suka dan menyetujui tanpa adanya paksaan. Oleh karenanya, untuk mencapai nilai kemaslahatan dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur oleh pernikahan yang ideal, sepatutnya untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar. Next slide. Simpulan, perkawinan antara anak 1 dengan calon istri adalah perkawinan yang sah, telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syariat Islam. Namun perkawinan tersebut tidak dicatat KUA karena perkawinan di bawah umur, sehingga dalam prakteknya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dan berakibat pula pada status anak dalam kandungannya. Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan atau putusan di bawah umur dari hasil perkawinan anak 1 dan calon istri mendapatkan hubungan keperdataan kawin. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya perkawinan ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak 1 dan calon istri yang dapat berupa 1. Hubungan hak dan kewajiban suami istri, yang kedua hubungan mahram, dan yang ketiga adalah hubungan pewarisan yang merupakan kelanjutan hubungan hak dan kewajiban. Next slide. Baiklah, demikian pemaparan materi yang sampaikan mengenai dispensasi perkawinan ditinjau dalam putusan di atas. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan yang masih banyak dapat ditinjau dari pemaparan materi di atas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.